Pernahkah kamu membentak ibumu hanya karena kamu malu? Pernahkah kamu merasa terlalu sibuk hingga lupa bahwa ada satu sosok yang setiap hari mendoakanmu tanpa henti? Ini bukan kisah fiksi, ini adalah kenyataan tentang seorang anak yang kehilangan segalanya hanya karena ia lupa bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibunya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang ibu tua bernama Bu Sumarni. Ia tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di ujung kampung. Suaminya telah lama meninggal dan satu-satunya harapan hidupnya adalah anak laki-laki semata wayangnya yang bernama Rehan. Sejak kecil, Rehan dibesarkan dalam kesederhanaan dan kasih sayang. Bu Sumarni bekerja keras setiap hari, menjajakan gorengan keliling kampung demi bisa menyekolahkan Rehan. Ia tak pernah mengeluh, meski kakinya sering luka karena berjalan tanpa alas kaki. Dan tangannya kapalan karena menggoreng dari pagi hingga malam. Ia hanya tersenyum setiap kali Rehan pulang sekolah dan berkata bahwa ia ingin menjadi orang sukses agar bisa membahagiakan ibunya. Namun janji tinggal janji. Saat Rehan lulus SMA dan mendapatkan beasiswa kuliah di kota, semuanya mulai berubah. Rehan semakin jarang pulang. Teleponnya tak pernah diangkat. Pesan-pesan ibunya hanya dibaca, tak pernah dibalas. Tapi Bu Sumarni tetap menunggu, setiap hari duduk di kursi tua di depan rumah, menatap jalanan yang sama, berharap Rehan pulang. Suatu hari, Bu Sumarni memutuskan datang ke kota. Ia membawa bungkusan makanan kesukaan Rehan, perkedel jagung dan sambal, terasi yang dulu selalu diminta Rehan saat kecil. Dengan tubuh renta, ia menumpang bus, berganti angkot, dan berjalan kaki mencari alamat kos Rehan. Saat akhirnya bertemu, Rehan tampak kaget bukan karena rindu, tapi karena malu. Di depan teman-temannya yang berpakaian rapi, Rehan membentak ibunya. "Bu, kenapa datang ke sini? Jangan bawa makanan kayak gini ke kosan. Malu aku sama teman-temanku. Lihat penampilan ibu, kumuh, kayak pemulung." Bu Sumarni terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia mencoba tersenyum meski hatinya remuk. Dengan suara lirih ia hanya berkata, "Maafkan ibu. Nak, ibu cuma rindu. Ibu pengen lihat kamu sehat dan bahagia." Rehan memalingkan wajah. Ia meninggalkan ibunya berdiri sendiri di depan kosan. Bungkusan makanan itu jatuh ke tanah dan terinjak oleh penghuni kos yang lewat. Tapi Bu Sumarni tak marah. Ia hanya memungut bungkusan itu, lalu berjalan perlahan pulang, menahan tangis yang tak tertahan lagi. Waktu berlalu, Rehan lulus kuliah dan mendapat pekerjaan di perusahaan besar. Ia menikah dengan perempuan kaya dari kota dan hidup dalam kemewahan. Namun, ia sama sekali tak pernah menengok ibunya. Bahkan saat Bu Sumarni sakit keras dan terbaring di rumah sakit desa, Rehan tak pernah datang. Ia hanya mengirim pesan singkat, "Maaf, lagi sibuk." Bu Sumarni akhirnya meninggal dalam kesepian. Di detik-detik terakhir hidupnya, ia masih menyebut nama Rehan dan berharap anaknya datang. Tapi yang datang hanya tetangga dan beberapa santri dari masjid yang menyalatinya. Tak ada Rehan di sana. Bahkan pemakamannya pun dilangsungkan tanpa kehadiran sang anak. Beberapa minggu kemudian, Rehan datang ke desa bukan untuk ziarah, tapi untuk mengurus warisan. Ia marah karena hanya mendapatkan rumah reyot dan tanah sempit di pinggir sawah. Ia menuduh ibunya boros, padahal ia tak pernah memberi nafkah sedikit pun. Bahkan ia berniat menjual rumah itu dan menggusurnya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Namun sejak itu, hidup Rehan berubah. Usahanya bangkrut, ia kehilangan pekerjaan, rumah tangganya hancur. Istrinya menggugat cerai dan membawa pergi anak-anaknya. Teman-temannya menjauh. Dalam waktu singkat, Rehan hidup dalam keterpurukan. Ia tinggal di rumah kontrakan sempit, sakit-sakitan, dan tak punya siapa-siapa. Di malam-malam yang sunyi, Rehan sering mendengar suara tangisan dari dapurnya. Kadang terdengar suara perempuan tua yang memanggil namanya. Bau gorengan pun tercium samar di udara. Rehan semakin takut. Ia tahu itu ibunya. Ia tahu ia telah durhaka. Rehan mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya duduk di kursi tua, memandangi jalanan kosong.
Ketika Rehan mendekat, wajah ibunya berubah menjadi sangat pucat dan menangis darah. Ia terbangun dengan tubuh gemetar dan basah oleh keringat dingin. Ia pun mulai berkeliling masjid, meminta doa dan ampunan, tapi hatinya tak tenang. Ia tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Hingga suatu malam, Rehan ditemukan meninggal di kamarnya. Tubuhnya kaku dalam posisi bersujud, tangan kirinya menggenggam foto lama foto dirinya bersama Bu Sumarni saat ia masih kecil. Di pipinya mengering bekas air mata. Di sekujur tubuhnya terdapat luka-luka goresan seperti cakaran. Tak ada yang tahu penyebab pastinya. Warga hanya bilang, azab anak durhaka itu nyata. Pemakaman Rehan sepi. Hanya 2 orang tetangga yang membantu menggali kubur. Tidak ada keluarga, tidak ada doa, tidak ada air mata. Dan sejak itu, warga sekitar sering mencium bau gorengan gosong dari makam Rehan. Kadang terdengar suara tangisan lirih di tengah malam yang sunyi. Itulah akhir dari kisah Rehan, seorang anak yang melupakan ibunya, seorang anak yang tega menyakiti hati, perempuan yang telah mengandungnya, melahirkannya, membesarkannya dengan cinta dan pengorbanan. Kadang, kita baru menyadari nilai seorang ibu saat ia sudah tiada. Jangan tunggu penyesalan datang. Jangan tunggu doa itu berhenti dipanjatkan. Karena ketika doa ibu tak lagi menyertai langkahmu, kamu benar-benar sendirian di dunia ini. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, tapi Rehan memilih menjauh, dan akhirnya kehilangan segalanya. Hargai ibumu selagi ia masih ada, karena ketika ia pergi, tidak akan ada yang mencintaimu setulus itu lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Semoga bermanfaat.